Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bilam Pratama dengan NIM S1S12409. Jadi, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mesin learning dengan judul Prediksi Harga Bawang Merah di Sulawesi Tenggara. Eh, Ke sini kita masuk saja di pendahuluan. Bawang merah merupakan komoditas hortikultur strategis yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga dan stabilitas ekonomi daerah. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, harga bawang merah sering mengalami fluktuasi akibat faktor musiman, kondisi cuaca, serta distribusi pasokan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi petani, pedagang, dan konsumen. Untuk mengantisipasi fluktuasi tersebut, diperlukan perlaman harga berbasis data historis. Oleh karena itu, eh, diperlukan suatu metode yang mampu memprediksi harga secara lebih akurat dengan memanfaatkan data historis. Salah satunya menggunakan pendekatan machine learning. Jadi kita langsung saja di rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya bagaimana cara memprediksi harga bawang merah secara lebih akurat. Kemudian algoritma machine learning apa yang memberikan hasil yang terbaik. Kemudian bagaimana pengaruh data historis terhadap hasil prediksi. Di sini kita usai ke tujuan penelitian. Eh, Tujuan penelitiannya sini saya mengembangkan model prediksi harga bawang merah. Kemudian saya menganalisis peporan beberapa algoritma machine learning. Kemudian saya membandingkan hasil prediksi dari SGBoost, Random Forest, dan Decision Tree. Kemudian saya mengukur akurasi model menggunakan metrik evaluasi. Oke, di sini lagi. Sini dataset. Dataset saya berasal dari ALW9 CSV. Nah, dataset yang saya gunakan dalam penelitian ini eh, berasal dari file ALW9 CSV yang berisi data harga bawang merah berdasarkan waktu. Data ini juga termasuk dalam kategori time series karena memiliki atribut tanggal sebagai penanda waktu. Variabel utama dalam data sini adalah tanggal sebagai fitur waktu dan nilai harga sebagai target yang akan diprediksi. Jadi yang akan saya prediksi itu adalah nanti harga. Oke, di sini kita masuk di processing data. Di sini saya mengubah format tanggal menjadi data time. Nah, terus di sini saya menghapus data yang tidak valid atau kosong. Dan saya juga menurutkan data berdasarkan waktu time series. Kemudian saya juga mendapatkan fitur yaitu fiturnya bulan dan hari. Nah, terus juga tujuan proses ini adalah agar siap digunakan untuk modeling. Oke, kita langsung lanjutkan lagi. Ini dia eksplorasi data analisis EDA. Sini kita bisa lihat. Di sini dia pada grafik ini dia menunjukkan distribusi harga bawang merah berdasarkan frekuensi kemunculan. Nah, di sini terlihat ya bahwa harga tersebar cukup luas dan terlihat bahwa eh, ya tadi harganya cukup tersebar luas karena tidak terpusat pada suatu nilai. Dia itu menandakan adanya fluktuasi harga yang tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa data tidak terus berdistribusi normal dan memiliki variasi yang besar, sehingga diperlukan metode prediksi untuk memahami pergerakan harga. Di sini kita bisa lihat heat map korelasinya. Ini menunjukkan hubungan antara fitur bulan dan hari. Nilai korelasinya itu antara keduanya sangat kecil, yaitu sekitar min 0, 0,013. Yang berarti itu dia hampir tidak ada hubungannya dengan linear. Karena apa? Karena dia itu sangat dekat dengan nol. Hal ini menunjukkan bahwa kedua fitur ini bersifat independen dan tidak saling mempengaruhi secara signifikan kepada data. Oke, kita masuk di fitur engineeringnya. Nah, di sini saya membuat fitur tambahan untuk meningkatkan akurasi model.
Kemudian saya menggunakan lag fitur eh, harga sebelumnya hingga 44 hari. Harga sebelumnya yang 44 hari. Nah, kemudian saya menggunakan rolling static yaitu rata-rata min, nilai maksimum dan minimum, standar defisiasi dan fitur engineering membantu model memahami pola historis. Oke, selanjutnya kita masuk di pembagian data. Jadi datanya itu eh, di apa menjadi data training dan testing dengan beberapa variasi rasio, yaitu rasio perbandingannya yang 70 70 banding 30% dan 80 banding 20%, 90 banding 10%. Eh, Pembagian ini dilakukan berdasarkan urutan waktu untuk menjaga karakteristik data time series. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke, di sini kita lanjut saja. Kemudian saya masuk masuk di normalisasi data. Nah, normalisasi data dilakukan untuk menggunakan standar scalar untuk menyamakan skala antar fitur. Hal ini penting karena perbedaan skala data dapat mempengaruhi kinerja model machine learning. Dengan normalisasi, model dapat bekerja lebih optimal dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Hmm. Oke, di sini model yang saya gunakan, penelitian ini menggunakan tiga algoritma machine learning, yaitu yang pertama itu XGBoost, kemudian Random Forest, dan Decision Tree. Di sini XGBoost merupakan algoritma berbasis boosting yang dikenal memiliki performa tinggi. Kemudian Random Forest adalah metode ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan stabilitas model. Sedangkan Decision Tree merupakan model dasar yang digunakan sebagai pembanding karena kesederhanaannya. Oke, kita masuk di sini saya menggunakan hyper parameter tuning eh, untuk meningkatkan performa model. Dilakukan proses hyper parameter tuning menggunakan randomized search CSCV. Oke, parameter ini dia yang parameter yang diuji itu n-estimors, max depth, learning rate, dan subsample. Proses ini bertujuan untuk menentukan konfigurasi model yang menghasilkan performa paling optimal. Sini kita masuk di eh, evaluasi model dan hasil model. Nah, di sini evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu R2 score, mean absolute error atau bisa kita sebut MAE, dan mean squared error atau yang bisa kita sebut dengan MSE. Nah, ini R2 score dia digunakan untuk mengukur beberapa eh, baik model menjelaskan variasi dan data. MAE dan MSE dia digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi. Nah, sehingga evaluasi ini dilakukan pada data testing untuk memastikan model tidak overfitting. Nah, di sini kita bisa lihat di split 70-30 saya, di situ di SJBus-nya dia dapat 0, R2 SJBus saya dapat eh, apa? Dapat ini akurasinya 0,90. Kemudian pakai ini ya 90-70-30 dapat 90%, di mainnya dapat ini, kemudian MS-nya juga dapat begini, kemudian di splitnya yang 80 per 20 di sini SJBus saya dapat 89%. Kemudian ini apa mainnya di sini, kemudian ini MSC-nya ini. Kemudian split 90 per 10 saya dapat akurasinya segini. Kemudian di MIA-nya dapat segini. Kalau di SGBoost saya dapatnya juga segini. Kemudian di Random Forest saya menggunakan split 70-30 mendapatkan eh, R2 skornya itu 90%, RMSE-nya kayak begini, Random Forest juga kayak begini. Kemudian di sini yang
yang perbandingan 80/20. Di sini saya mendapatkan akurasinya itu yang ini 91. Kemudian di sini eh, apa random forest mainnya ini saya dapatkan segini, kemudian RMSI-nya saya dapatkan kayak begini. Kemudian di split 90/10 saya mendapatkan 97%. Kemudian di random forest saya mendapatkan segini mainnya, kemudian di MSI-nya juga saya dapatkan kayak begini. Kemudian di sini decision tree saya mendapatkan R2 skornya 81%, yang 80/20 nya 87%, yang 90/10-nya 93%. Nah, jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model SG Boost memiliki performa terbaik dibandingkan dengan random forest dan decision tree. Nilai nilai R2 lebih tinggi menunjukkan bahwa model mampu memprediksi data dengan baik. Random forest memberikan hasil yang stabil sementara decision tree memiliki performa yang paling rendah. Oh, jadi di sini saya direkomendasikan untuk memilih algoritma XGBoost karena dia memiliki performa yang terbaik dibandingkan dengan random forest dan decision tree. Oke, sini kita masuk di visualisasi perbandingannya. Nah, di sini eh, visualisasi ini digunakan untuk membandingkan performa antara model secara lebih jelas. Nah, grafik bar ini menunjukkan perbedaan nilai R2 score dari masing-masing model pada pembagian data. Dengan visualisasi ini dapat dengan mudah kita melihat model mana memiliki model yang terbaik. Ini saya lihat ya, ini yang 90/10 ini sangat terbaik ya, bandingkan 90/10-nya dia. Oke, jadi sini masuk kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode machine learning dapat digunakan untuk memprediksi harga bawang merah dengan cukup baik. Model SGBoost juga memberikan hasil terbaik dibandingkan model lainnya. Penggunaan fitur engineering terbukti mampu meningkatkan performa model secara signifikan. Oke, eh, di sini saya akan memperlihatkan website yang telah saya buat menggunakan Streamlit. Sini saya langsung ke website saja. Ya, jadi begini, eh saya jelaskan dulu ya. Oke, ini dia dashboard prediksi harga bawang merah. Di sini ada eh, informasi harga. Di sini ada tanggal dataset saya ambil terakhir itu di tanggal berapa. Nah, jadi dataset yang saya ambil terakhir kali itu pada tanggal di tahun 2024 bulan 12 di tanggal 31. Nah, di situ dia terdapat harga bawang merah itu harganya 45.378. Nah, di sini kita bisa lihat grafik harganya. Di sini dia ada trennya. Ini harga paling paling tertinggi itu dia 60.000. Di sini ada sini ya value-nya. Di sini ada tanggalnya juga. Ini ada Oktober, ada Januari. Ini sebenarnya ada ya. Di sini ada Agustus, di sini ada September, Oktober, ya November, Desember ya. Ini adanya satu semua ini sampai di 2024. Karena ini sampai di sini 2024 saya ambil datanya. Jadi sudah sampai sini saja. Nah, di sini kita bisa langsung memprediksi saja harga bawang merah tersebut dengan kita memasukkan tanggalnya saja. Kita pilih. Nah, di sini kita mau masukkan tanggal berapa kita mau prediksi eh, harga bawang merah ini. Misalnya saya mau ke 2025, kita ke tanggal 21. Kemudian sini kita bisa langsung prediksi saja. Nah, ini kita langsung jalankan prediksi saja. Kita menunggu saja, ini lagi loading. Nah,
Jadi di tahun 2025 bulan 1 di tanggal 21 itu prediksi harganya 45.558. Nah, jadi begitu ya. Ini sudah terprediksi dengan saya menggunakan data time series. Jadi itu ini bisa dibilang prediksinya akurat ya karena harganya itu sangat dipengaruhi oleh harga sebelumnya. Kita prediksi lagi yang tanggal ini tadi. Kan kita bisa prediksi, bisa langsung prediksi saja. Ini agak ngelek ya. Kita langsung saya prediksi berapa harganya. Oke, setelah tunggu saja dulu. Nah, ini udah ada 45.496. Oke, Eh, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.